Halo teman-teman, selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan berbincang dengan seorang entrepreneur muda yang berhasil membangun usaha di bidang penyewaan kostum paskibra. Kita akan membahas bagaimana sebuah peluang dapat berkembang melalui inovasi layanan dan pemanfaatan kebutuhan pasar. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama terima kasih untuk Bang Zidan yang sudah meluangkan waktunya. Sebelum masuk ke pembahasan, boleh diperkenalkan terlebih dahulu nama serta usaha yang sedang dijalankannya. Oke teman-teman, selamat pagi, salam kenal. Nama saya Zidan Rozak Rusma. Sini saya berprofesi sebagai pelatih paskibra, dan bisnis yang sedang saya jalani adalah usaha penyewaan kostum paskibra. Kalau awalnya abang memilih usaha kostum paskibra tuh latar belakangnya apa kalau boleh tahu Bang Zidan? Oke, pertama-tama karena memang saya dari sejak sekolah sudah menekuni di ekskul paskibra ya. Sampai akhirnya menjadi hobi dan keterusan, dan sampai sekarang pun juga berprofesi sebagai pelatih paskibra, dan akhirnya bisa menemukan peluangnya untuk usaha penyewaan kostum paskibra. Kenapa demikian? Karena selama saya menjadi pelatih paskibra itu, terutama di sekolah tempat saya mengajar itu, anak-anak itu tidak punya kostum paskibra, tidak ada diadakan dari sekolah. Dan juga ketika kita mau lomba paskibra pun untuk membelinya aja juga lumayan budgetnya, harganya juga lumayan mahal. Nah, akhirnya dari situ juga akhirnya saya punya ide dan peluang bisnis, dan itu juga terinspirasi dari teman saya, sampai akhirnya saya membuka bisnis penyewaan kostum paskibra. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Zidan, untuk kan pasti banyak ya di luar sana sewa menyewa alat atau seragam paskibra sendiri. Betul. Nah, kalau boleh tahu apa sih kelebihan dari usaha Abang Zidan sendiri? Kira-kira bisa dijelaskan nggak? Misalnya mungkin dari segi harga atau dari segi penampilan. Jadi kurang lebih itu aja sih Bang, harga atau penampilan. Kira-kira kelebihan usaha Abang apa ketimbang dari penyewa-penyewa yang lainnya? Kalau untuk kelebihan selama ini saya menekuni pertama-tama dari desain yang kita buat dulu. Karena memang saya kuliah di jurusan desain komunikasi visual juga ya. Dan juga memang selama saya menekuni paskibra ini, saya juga menjadi tim penilai atau juri kostum di event-event yang pernah saya nilai. Nah, itu saya mencari inspirasi dulu. Pertama juga konsul dari senior-senior saya, gimana caranya bisa membuat desain sebagus mungkin. Itu juga bisa jadi peluang untuk mentertarik pelanggan gitu. Dan juga kelebihannya dari penyewaan kostum ini karena hampir semua sekolah, terutama sekolah-sekolah negeri ya di Kota Bekasi ya, itu nggak semuanya itu punya pure kostum. Apalagi untuk memiliki kostum aja mungkin harganya juga cukup mahal. Tapi kalau misalkan untuk penyewaan, karena nggak semua punya kostum dan biayanya jauh lebih murah ketika menyewa, itulah kira bisa mempunyai pelanggan-pelanggan. Itu bisa menimbulkan pelanggan-pelanggan untuk menyewa, dan jauh lebih worth it karena orang-orang mungkin jauh lebih suka menyewa, karena apalagi kan event itu kan mereka nggak selalu mengikuti, hanya sesekali saja. Itu sih untuk kelebihannya. Nah, kemudian untuk target ke depan, kira-kira dari Bang Zidan sendiri ada nggak target ke depan untuk mengembangkan usahanya sendiri? Pastinya ada untuk mengembangkan, terutama branding ya, untuk promosian agar bisnisnya bisa berjalan terus. Oke, lanjut. Mungkin yang terakhir, kira-kira dari Bang Zidan sendiri sebagai Gen Z ya, ada nggak sih pesan-pesan untuk anak-anak muda di luar sana, kayak kita harus berani untuk mencoba peluang usaha apapun itu. Oke, jadi kira-kira dari Bang Zidan apa pesan-pesannya tuh Bang untuk anak-anak muda nih?
pesan-pesan untuk anak muda ya, untuk Gen Z terutamanya, terus semangat dalam menjalani hal apapun itu. Yang namanya hidup pasti berat cobaannya. Cuman kalau misalkan kita nggak pernah coba untuk menjalani suatu kesuksesan, tidak akan tahu value-nya seperti apa. Namanya hidup pasti ada naik dan turunnya, tergantung kita gimana mau usaha dan bekerja keras. Paling untuk wawancara kita pada pagi hari ini itu saja. Terima kasih untuk penonton. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.